Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak semuanya datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati ya Tuhanku, semua berkat-berkat yang berasal daripada-Mu, yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga kami, adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu atas keluarga kami sekeluarga berkesimpulan, Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih karunia-Mu Engkau berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit, yang sudah memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu bersedia menjadi pelindung keluarga kami, pembela kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan akan suara-Mu ya Tuhanku. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah kasih setia Tuhan takkan beranjak darimu. Saudara, ketika engkau adalah orang yang setia kepada Tuhan, ikhlas dengan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan atas hidupmu, baik ketika engkau melakukan sesuatu yang benar, yang menyenangkan hati Tuhanmu dan engkau diberkati, atau pada saat engkau bersalah, engkau berdosa, Tuhan menghukum engkau tetap setia kepada Tuhanmu dan ikhlas menerimanya, maka berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidupmu. Hal ini sama dengan apa yang dialami oleh Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini adalah pesan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati
janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, firman Tuhan berkata, Daud adalah orang yang Tuhan berkenan, yang kepada Daud Tuhan berkenan. Namun kenyataannya di dalam hidup Daud ini ternyata banyak melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang salah, yang mendukakan hati Tuhan. Padahal Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudara, kenapa Daud bisa berkenan? Rahasianya adalah yang melakukan segala kehendakku. Daud itu orang yang setia, yang taat dengan perintah Tuhan dan melakukan. Dan orang yang ikhlas, walaupun dia ditimpa malapetaka, dia dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kesalahannya. Tuhan adalah orang yang tidak pernah meninggalkan. Daud adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Nah saudara, inilah yang dipesankan oleh Daud kepada Salomo. Kamu harus jadi laki-laki. Sebab apa? Aku akan menjalani jalan yang segala yang fana. Dia akan meninggalkan dunia ini tadi. Nah saudara, ini pun adalah nasihat. Menunjukkan bahwa Daud ikhlas kapan saja Tuhan panggil dia. Sebab apa? Segala yang ada di dunia, segala yang ada dimiliki oleh dia, itu semua adalah miliknya Tuhan. Nah saudara, namun yang luar biasa, yang menjadikan Tuhan berkenan adalah sebelum dia meninggal, dia menitipkan pesan yang sangat penting kepada Salomo dan kepada semua keturunannya. Kamu harus setia kepada Tuhan. Kamu harus melakukan segala, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung. Demikian pula supaya Tuhan menepati janjinya kepadaku, bahwa jika anakku laki-laki semuanya hidup setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan tahtanya, tidak pernah terputus dari kerajaan Israel. Dan saudara, Tuhan ternyata menggenapi janji Tuhan kepada Daud, sehingga muncullah istilah yang berkata Yesus anak Daud. Nah saudara, Anda dan saya juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ingat apa yang dilakukan oleh Daud, yang menyenangkan hati Tuhan sebelum dia meninggal. Harus Anda dan saya pegang baik-baik, yaitu di hari tua kita, ketika sudah memutih rambut kita, kita mesti ingatkan anak-anak kita, menantu, cucu, cicit keturunan kita, agar tetap setia selama-lamanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang mengasihi kita, dengan segala hukum-hukumnya, segala perintah-perintahnya, aturan dan ketetapannya, supaya seluruh keluarga kita diselamatkan dan diberi keberuntungan di dalam kehidupan ini. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud menyenangkan hati Tuhan, demikian pula Anda dan saya akan menyenangkan hati Tuhan sebelum kita pulang ke surga dalam damai sejahteranya. Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan kau juga akan tiba kembali di rumahmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, seiring dengan kasih setia Tuhan
yang turun melingkupi hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan